tidak mengakui bahwa itu menurut saya kurang kooperatif. Kalau kooperatif itu kan dia mengakui dengan gentle. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jawa Barat tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Rizik Syihab. Alasannya, ancaman hukuman yang disangkakan di bawah 5 tahun membuat Rizik tidak ditahan. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian, penetapan tersangka Rizik berdasarkan rujukan gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat. Polisi membantah penetapan Rizik sebagai tersangka terkesan dipaksakan karena telah melalui proses gelar perkara dan melihat fakta yang ada. Dari hasil gelar perkara, penyidik menemukan alat bukti yang kuat untuk selanjutnya Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka. Kan pemeriksaan atau penyidikan itu tidak harus dilakukan penahanan. Penahanan itu sifatnya dapat. Seseorang itu dapat ditahan, begitu kan. Masalah pemeriksaan nanti apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak, kan ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya itu misalkan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana, itu syarat subjektif. Nah, kalau yang bersangkutan misalkan nanti ada indikasi ke arah itu, bisa saja nanti ditahan. Sementara itu, Bantuan Hukum FPI Jawa Barat berencana mengajukan pra-peradilan terkait dengan penetapan Rizik sebagai tersangka. Pihaknya sudah menyiapkan draft pra-peradilan untuk diserahkan ke pengadilan. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan Pancasila. Status ini mengacu pada hasil gelar perkara ketiga yang dilakukan di Reskrimum Polda Jabar, termasuk hasil keterangan dari 18 saksi fakta dan saksi ahli. Inilah yang menjadi acuan Rizik melanggar pasal KUHP tentang penistaan simbol negara serta pencemaran nama baik. Hasil gelar hari ini seluruhnya sudah masuk unsur. Seluruh juga alat bukti yang cukup sudah terpenuhi. Dan penetapan dari saksi terhadap Rizik Syihab kita naikkan menjadi tersangka. Penetapan Rizik sebagai tersangka merupakan tindak lanjut laporan yang dibuat Sukmawati Soekarno Putri. Seperti dikutip dari laman detik.com, Putri Presiden Soekarno ini mengapresiasi penetapan status Rizik sebagai tersangka. Menurutnya, kasus ini menjadi bentuk pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak tahu sejarah agar tidak melecehkan Pancasila juga proklamator. Terkait persiapan setelah penetapan status Rizik, Sukmawati menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan sesuai dengan proses hukum. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pekan depan Rizik Syihab kembali akan dipanggil ke Mapolda Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui langkah yang tengah dipersiapkan polisi pasca penetapan Rizik sebagai tersangka, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Kompas TV Diki Irdan di Polda Jawa Barat. Diki, mengapa Rizik baru akan dipanggil kembali pekan depan? Apa yang kemudian sedang dipersiapkan Polda Jawa Barat untuk pemanggilan selanjutnya? Ya. Baik, Leviana, Aiman dan juga saudara, selamat sore. Mengapa Rizik Syihab ini akan dipanggil tentunya dan juga masih belum ditahan walaupun statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pasca gelar perkara ketiga dilangsungkan pada hari Senin 30 Januari 2017 lalu. Yang pertama adalah pemanggilan akan dilakukan oleh Polda Jabar pada pekan depan. Ini terkait dengan status baru yang kini ada pada Rizik Syihab yang sebelumnya berstatus sebagai saksi, namun setelah dilangsungkan gelar perkara kedua juga gelar perkara ketiga didapati sejumlah keputusan dengan menghadirkan sejumlah penyidik tidak hanya dari Direskrimum Polda Jabar tapi juga dari Bareskrim Mabes Polri, yang mana terbukti bahwasanya dalam hal ini Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan terhadap Pancasila dan juga pencemaran nama baik proklamator. Hingga saat ini memang Rizik Syihab belum ditahan oleh Polda Jabar karena dari kedua pasal yang dikenakan terhadap Rizik Syihab, baik itu 154A maupun juga 320 terkait dengan pelecehan lambang negara dan juga penghinaan ataupun juga pencemaran Bung Karno. Ini keduanya adalah ancaman di bawah 5 tahun, 4 tahun dan juga 9 bulan, sehingga hingga saat ini masih belum
dilakukan penahanan. Sementara itu Irjen Pol Anton Carlian, Kapolda Jabar menyampaikan bahwasanya pemeriksaan sudah dilakukan dari awal hingga dengan gelar perkara ketiga, walaupun memang dinilai Rizik Syihab tidak kooperatif begitu saat dilakukan pemeriksaan, bahkan tidak mengakui bahwa yang ada di dalam video bukti ceramah yang disangkakan kepada dirinya merupakan Rizik Syihab, melainkan orang yang mirip dengan Rizik Syihab. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Irjen Pol Anton Carlian, Kapolda Jabar. Ya, kalau masalah korporatif dan tidaknya dengan tidak mengakui bahwa itu menurut saya kurang korporatif. Kalau kooperatif itu kan dia mengakui dengan gentle, saya kira. Ya, itu dia tadi informasi dari Irjen Pol Anton Carlian. Sementara itu pemanggilan akan dilangsungkan dalam waktu dekat, rencananya pekan depan, dan Polda Jabar sendiri menanggapi jikalau memang Rizik Syihab tidak menerima dengan adanya status dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka, maka Polda Jabar menerima pengajuan pra-peradilan yang akan dilakukan oleh pihak Rizik Syihab terkait dengan pemanggilan yang akan dilakukan oleh Polda Jabar pekan depan sendiri. Polda Jabar meminta bahwasanya jikalau memang akan ada massa yang akan mengiringi pemanggilan Rizik Syihab ini untuk dilaporkan terlebih dahulu kepada Polda Jabar sebagai antisipasi penjagaan untuk menjaga kondisivitas yang ada di Jawa Barat. Demikian Liviana dan juga Aiman, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Diki Irdan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, sementara itu Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan kasus penodaan Pancasila dengan tersangka Rizik Syihab kepada aparat kepolisian. Menurut Wapres, kasus Rizik masuk ke dalam ranah hukum. Ya, ini kan masalah hukum, kita serahkan ke hukum aja apa yang terjadi. Kalau di Bandung itu ya, iyalah itu kita serahkan ke masalah hukum. Setelah 3 kali gelar perkara, saudara, akhirnya penyidik Polda Jawa Barat menaikkan status Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila. Sebelumnya, polisi memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan penghinaan Pancasila dengan terlapor pimpinan FPI Rizik Syihab. Setidaknya ada 18 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi fakta dan saksi ahli. Gelar perkara yang dilakukan hari ini menentukan status hukum Rizik Syihab sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Stefani Ginting dari Bandung, Jawa Barat. Stefani, setelah 3 kali gelar perkara dilakukan oleh Polda Jawa Barat, apa saja yang ditemukan oleh penyidik sebagai bukti hingga akhirnya menaikkan status Rizik Syihab dari terlapor menjadi tersangka dugaan penghinaan Pancasila? Ya, Cindy dan juga saudara, untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka tentunya pihak kepolisian sudah melihat bahwa memang sudah terkumpul ada unsur pidana di dalamnya dan juga sudah menemukan ada minimal 2 alat bukti yang kuat untuk bisa menentukannya. Apa bukti tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, apa minimal 2 alat bukti harus tersedia? Apa itu bukti yang kuat yang akhirnya membuat para penyidik menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka? Terima kasih ya. Jadi minimal 2 alat bukti yang cukup itu ya memang sesuai aturan KUHP ini sudah terpenuhi ya, dan ada beberapa bukti yang sudah gitu. Termasuk film yang ada tersebut, kemudian juga ada beberapa bukti-bukti dokumen yang ada yang memang menyatakan bahwa memang ada. Kemudian juga ada keterangan-keterangan saksi itu misalnya alat bukti juga sama. Inilah yang sudah dilengkapi. Kemudian unsur-unsur yang masuk dalam pasal 154 tentang penistaan lambang negara tersebut, ada beberapa unsur semuanya ini yang digelarkan oleh tim penyidik, dan juga di pasal 320 juga sama unsur-unsurnya, sehingga semuanya ini sudah terpenuhi sampai kurang lebih 7 jam ya dilaksanakan gelar perkara, dan bersama-sama ditetapkanlah bahwa Rizik Syihab ini dinaikkan dari saksi menjadi tersangka karena sudah memenuhi dengan persangkaan terhadap pasal 154A dan pasal 320 KUHP yang ada. Demikian. Berarti alat bukti kuat ini apa sih, Pak Yusri? Ada beberapa keterangan-keterangan ahli yang ada, keterangan-keterangan yang disaksi. Yang pertama, kegiatan di dalam
ya kegiatan betul ada, kemudian unsur-unsur di dalam pasal tersebut, ya saya tidak akan bisa menyampaikan karena memang ini masuk dalam taraf penyidikan ya, yang memang nggak bisa. Ini yang kita sampaikan bahwa memang ada unsur-unsur yang sudah terpenuhi di dalam pasal tersebut dan juga ada alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup yang sudah terpenuhi. Ini yang sudah dikantongi oleh tim penyidik dan sudah betul-betul memang sudah dibahas bersama oleh tim penyidik untuk bisa menaikkan status tersangka kepada Rizik Syihab untuk segera mungkin kita lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Apakah setelah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak? Di sini tidak, karena memang ancamannya 4 tahun ya, di bawah dari 5 tahun. Ya, juga di pasal 320 ancaman 9 bulan penjara, ini memang di bawah dari 5 tahun sehingga tidak dilakukan penahanan. Tetapi tetap sama, tetap proses ini berjalan sampai dengan nanti pengiriman berkas tahap 1 maupun tahap 2 kepada JPU ya, ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat hal ini. Kalau memang sudah P21 nanti baru kami serahkan yang bersangkutan kepada Kejaksaan Tinggi untuk bisa memproses selanjutnya dilakukan penuntutan umum. Ini proses mekanisme yang ada. Saksi hari ini juga turut menentukan akhirnya pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara. Saksi apa yang diperiksa sebagai saksi tambahan ini, Pak? Saksi pidana ya, yang kita ada 2 saksi pidana memang kita lakukan pemeriksaan dan memang sudah memang masuk dalam unsur tersebut. Hasil pemeriksaan nggak bisa kita sampaikan dalam hal ini karena sudah masuk ranah penyidikan ya, karena memang hal yang dikecualikan itu bisa dipublikasikan kepada umum dan percayakan kepada kami pihak kepolisian untuk bertindak secara profesional, menyidik secara profesional dalam perkara ini. Ya mudah-mudahan bisa cepat kita selesaikan semua berkas-berkasnya, juga pemeriksaan yang lain, kelengkapan yang lain untuk segera kita lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Demikian. Terima kasih Pak Yusrinus sudah bergabung bersama Kompas TV. Itu dia saudara, memang pihak kepolisian sudah menemukan minimal sudah ada 2 alat bukti, tetapi tidak bisa disampaikan karena memang ini adalah ranah penyidikan yang masih tidak boleh untuk disampaikan secara gamblang kepada masyarakat luas. Dan gelar perkara ketiga ini memang dilakukan dalam 1 pekan setelah gelar perkara kedua dilakukan pekan lalu, di mana saksi tambahan ini adalah 3 orang, di mana terdiri dari 2 orang saksi fakta dan juga 1 orang saksi ahli yang berkapasitas sebagai ahli hukum pidana. Demikian Cindy yang bisa kami informasikan. Stefani, setelah berstatus sebagai tersangka, apakah nanti penyidik dari Polda Jawa Barat akan kembali memeriksa Rizik Syihab dengan statusnya sebagai tersangka di kasus yang sama ini? Ya, Cindy dan juga saudara, seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusrinus barusan, bahwa memang akan dilakukan pemanggilan terhadap Rizik Syihab dalam waktu dekat karena harus dilakukan pemeriksaan untuk BAP. Ini akan dilakukan secepat-cepatnya, kemungkinan dalam 1 pekan ini. Tetapi pihak kepolisian memang belum menentukan hari apa kira-kira Rizik Syihab akan dipanggil. Tetapi pihak kepolisian tentunya menghimbau agar Rizik Syihab tidak perlu untuk mengerahkan massa. Ini juga untuk menjaga kondusivitas dari berjalannya pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat. Cindy. Stefani Ginting melaporkan untuk Live Report langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Stefani.